Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa a'malana minal riya wa alsinatana minal kadhib wa a'yunana minal khiyana innaka ta'lam kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur ya arhamar rahimin ya mujibas sa'ilin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masih diberi oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan jasmani dan rohani, sehingga dengan nikmat tersebut kita alhamdulillah masih terus istiqomah di dalam thalabul ilmi. Mudah-mudahan keistiqomahan kita di dalam thalabul ilmi ini terus sampai detik ajal kita menjemput, sehingga kelak ketika kita ketemu kepada Allah Subhanahu wa taala kita punya alasan kamu mati nyala no boten niku. Ya, kita punya alasan ketika ditanya terkait dengan kewajiban thalabul ilmi, karena memang kewajiban thalabul ilmi adalah sampai akhir ajal menjemput. Kemudian kenapa kita harus bersemangat di dalam thalabul ilmi? Tentu karena Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kita supaya kita ini beribadah itu dengan benar, beribadah dengan ilmu. Tidak mungkin kita ini bisa beribadah dengan benar, ibadah dengan baik kalau kita tidak memiliki ilmu. Allah Subhanahu wa taala jauh di dalam surat Al-Mulk, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan hidup dan mati. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian siapakah di antara kalian orang yang paling baik amalnya. Orang yang paling baik amalnya. Nah, amal yang paling baik itu adalah amal yang berdasarkan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Maka tidak mungkin seseorang akan mampu beramal dengan amal yang terbaik ketika dia sendiri tidak memahami ilmu terkait dengan ibadah itu yang berlandaskan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Maka kita dituntut untuk terus belajar itu supaya amal-amal kita sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Makanya sering saya sampaikan bahwa Imam Bukhari rahimahullahu taala beliau menulis dalam kitabnya satu bab al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Ilmu itu sebelum perkataan dan perbuatan. Kalau ingin perkataan dan perbuatan seseorang benar, maka harus dilalui dengan ilmu. Kemudian ilmu yang paling pokok yang berkaitan dengan agama kita adalah yang pertama adalah ilmu tauhid. Ilmu tauhid. Ilmu tauhid ini adalah ahammul muhimmat, awalul wajibat wa
awwalul wajibat wa ahammul muhimmat. Jadi tauhid itu adalah awwalul wajibat wa ahammul muhimmat. Tauhid itu adalah kewajiban yang pertama dan perkara yang paling penting, perkara yang paling pokok. Kenapa demikian? Karena tauhid itu adalah pondasi semua amal. Tauhid itu adalah pondasi semua amal. Seluruh amal-amal manusia kalau ingin benar harus dilandasi dengan tauhid yang benar. Rumah itu kalau pondasinya nggak ada, kalaupun toh ada, kalau nggak kuat, maka rumah itu dipastikan akan roboh. Maka tauhid ini adalah penyangga yang paling besar, pilar-pilar yang paling kuat yang mendasari semua amal-amal kita, terutama amal-amal orang beriman. Maka untuk memahami tauhid ini harus kita prioritaskan di awal, supaya nanti di kemudiannya amal-amal kita bisa benar. Meskipun tauhid ini tidak kemudian hanya kita belajar tauhid saja, karena selain daripada tauhid nanti ada cabang-cabang daripada keimanan yang termasuk ulum syar'i. Di situ ada fikih, ya, kemudian ada hadis, karena hadis sendiri tidak hanya berkaitan tentang tauhid saja, tapi ada yang berkaitan dengan ibadah, muamalah, dan seterusnya. Tapi semua tadi itu landasannya adalah harus kepada tauhid. Kemudian di samping tauhid itu sebagai landasan pokok di dalam ibadah dan amal-amal kita, tauhid tadi disebutkan bahwa tauhid adalah ahamul muhimmat, perkara yang paling penting. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala bahkan mengutus para rasul itu tujuannya adalah untuk mengajarkan tauhid yang pertama kepada manusia, ya. Bahkan tujuan diutusnya para rasul itu adalah untuk menegakkan tauhid. Disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, "Falaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh telah kami utus pada tiap-tiap kaum seorang rasul agar mereka menyeru kepada manusia agar menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi taghut. Siapa taghut itu? Yang disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di ayat yang lain juga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Wa ma arsalna min qablika, dan tidaklah kami utus sebelum kamu wahai Muhammad seorang rasul pun, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak dan wajib untuk disembah melainkan adalah aku Allah. Fa'budun, maka sembahlah aku. Tauhid itu menjadi lebih sangat kita butuhkan lagi ketika, karena zaman itu semakin akhir itu kan semakin apa? Semakin apa? Rusak atau maju? Rusak. Ya semakin maju, modern, tapi kerusakannya juga
luar biasa. Kenapa? Karena modernisasi itu arahnya mesti kepada dunia. Saya ulang ya, modernisasi itu arahnya mesti dunia. Peluang untuk menyeret manusia kepada dunia itu 99 lebih kuat. Terus bagaimana orang-orang yang beriman ketika dia hidup di zaman yang seperti itu, yang 99 hampir menyeret mereka kepada dunia tujuan utamanya? Maka tidak lain kekuatan yang paling besar yang bisa menahan orang-orang beriman untuk tetap berada dalam apa? Dalam kebenaran adalah dengan cara memperkuat tauhidnya itu tadi. Ya. Dan gak masalah karena Islam itu sudah di apa? Sudah disistem oleh Allah lintas apa? Lintas zaman. Islam sudah dibikin oleh Allah untuk bisa apa? Mengikuti lintas zaman dalam artian bahwa kalau ada orang yang tetap thiqah itu tetap kuat ya dalam memegang Islam di zaman apapun, dia tetap akan bisa mengikutinya tanpa harus hanyut kepada zaman yang mungkin tadi lebih cenderung untuk menyeret manusia kepada dunia. Contoh sederhana saja ya. Di pojok jembatan itu dulu ketika masih gerumbul, ada orang datang di situ. Ada orang datang tuh? Hah? Nggak ada loh. Nah, setelah kemudian dibersihkan, dijadikan taman, masa sebelum asar sudah diintip sama orang. Lah jenengan kok kenapa penting no acara sing ini Pak? Kok nggak mapan no Indonesia? Bisa kuliner, bisa ngabuburit itu apa loh? Mbak aku dewe orang praktek seniru ngono bae orang kumpul-kumpul ngabuburit gitu. Gitu kan? Loh, kan lebih seneng itu. Dan itu lebih cenderung kepada jiwanya manusia, lebih cenderung pada begitu. Seneng. Orang bisa bebas, bisa apa? Secara fisik bisa terpenuhi, hati juga iya. Gitu kan? Maksudnya fisik itu di situ ada makanan itu kan menjadi tempat yang paling ini bagi orang. Terus hiburan, itu kan? Itu semakin orang bisa memoles kondisi tempat itu semakin maju, maka semakin peluang untuk menyeret mereka kepada hal tersebut lebih kuat. Iya. Namanya pengajian sejak dulu sampai sekarang ya begini ini, kan nggak menarik Bapak? Iya. Itulah yang kemudian bisa dikatakan hampir-hampir peluang setan itu jauh lebih kuat menyeret orang beriman dengan perkembangan zaman itu lebih kuat. Karena hakikatnya kemajuan itu betul-betul 99% itu cocok dengan apa? Dengan berlakunya manusia. Karena kecenderungan modernisasi itu kan lebih meringankan. Ya. Dulu saya masih ingat waktu belum adanya HP itu di Wedung itu ada apa? Orang punya HP, punya telepon itu. Lha iku sing nunggu iku sak kecamatan Bronto. Terus di wartel. Saya masih ingat kalau Bapak apa ada dikirim surat gitu kan, suruh apa nunggu di situ tuh. Antri sih. Pak Kaji Sapari dulu ingat. Duh. Itu antri. Lah sekarang ini luar biasa. Oleh karena itu Islam dengan memperkuat tauhid itu menjadi ring, menjadi apa ya? Alat untuk mendeteksi sesuatu yang bisa menghanyutkan manusia dan itu meminimalisir. Artinya kalau orang pada saat itu dalam zaman yang seperti itu tetap dia dalam memperhatikan nilai-nilai ketauhidan, nilai keislaman itu insya Allah remnya masih kuat.
Ya, tidak dong. Ya. Bukan berarti kita tidak boleh menikmati dunia, bukan. Silahkan. Nggak ada satu ayat pun yang menerangkan bahwa kita tidak boleh menikmati dunia. Enggak. Bahkan ada orang yang cenderung harus akhirat saja, itu juga menyalahi Quran. Karena di Quran jelas kok. Wattaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Wattaghi, dan carilah olehmu fima ataqallahu daral akhirah, apa-apa yang diberikan oleh Allah dalam kampung akhirat ini. Wala tansa nasibaka minad dunya, tetapi jangan lupa bagianmu dalam perkara apa? Dunia. Cuma yang harus difahami oleh kita itu, perintah pokoknya itu akhirat. Perintah pokoknya apa? Akhirat. Sementara terkait dunia jangan lupa. Jangan lupa. Kalaupun toh sampai lupa sehingga mendapatkan sebagian kecil dunia, nggak masalah, nggak masalah. Nah, ini penting. Nih. Ya. Artinya bahwa kita juga jangan lupa di dunia. Tapi pada prinsipnya dunia itu nggak diomongkan. Itu orang sudah masuk ke dunia, orang tinggalnya di dunia kok. Ya kan? Andai kata nggak disebut, ya tetap dia akan apa? Nempel. Ya, nempel. Kenapa nempel? Karena kita sedang berada di dunia. Makanya juga kita nggak perlu kepo. Kepo itu apa? Apa bahasa kepo? Coroh sedayu. Ya, pengen tahu. Mbak, paham kepo loh, Mbak? Udah sing Mbak, paham kepo? Bahasa Jawa nih apa ya? Penasaran. Ya. Pengen tahu. Nah, akhirat ketika itu difokuskan, secara otomatis dunia juga akan mengikuti. Maka jangan khawatir kalau ada orang beriman nggak dapat bagian dunia, karena dunia itu sudah nempel. Istilahnya orang itu apa ya? Ibarat orang mencari akhirat itu kayak orang menanam apa? Padi. Rumput pun ikut. Nah, ketika orang itu fokus ke dunia, itu sama dengan orang nanam rumput. Nanam rumput. Kalau orang nanam rumput, padinya tumbuh nggak? Enggak. Tapi juga ditantang oleh Allah. Apa tantangan Allah? Karena sebagian ada orang itu yang cenderungnya kepada dunia itu bisa sampai 100%. Ada. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia, nuwaffi ilaihim a'malahum wa hum la yubkhasun. Siapa orang yang menginginkan dunia itu 100%, maka kami akan cukupkan dia kepadanya. Maka dipersilakan oleh Allah. Kalau ada manusia itu yang kemudian cenderungnya kepada dunia, dipersilahkan sama Allah. Gak cuma dipersilakan, bahkan akan Allah cukupkan, akan Allah genapkan dia 100%. Bahkan gak cukup itu, gak dikurangi oleh Allah sama sekali. Tapi dia sama sekali gak mendapatkan bagian di akhirat. Rugi tidak? Sangat rugi. Kenapa kok rugi? Karena apapun yang berbau dunia, sifat pokoknya adalah fana. Saya ulang sekali lagi. Apapun perkara dunia itu sifat dasarnya ya adalah fana. Fana itu artinya apa? Tidak kekal. Ada orang, pokoknya aku ini nek masalah rujak itu mungkin sampai kiamat orang bosen, perang ngandel.
rujak ya orang nopo seni. Pokoknya apa saja. Orang gendak kepada sesuatu, apa ya gendak ya? Apa ya? Seneng bangga. Misalnya mobil ya, sampai datang pertama kali beli itu hampir 24 jam itu dilus terus. Saking berjalan berapa bulan? Paling balik itu menurut teknik ngarepe omah, orang arah dikemuli. Ya kawitan. Lagi browsing tempat apa? Klambine jakete wae megila. HP kok Shopee sampai biasa itu. Tapi mesti apa? Mesti akan ada akhirnya karena memang sekali lagi sifat dunia itu hakikatnya adalah fana, nggak akan kekal. Maka jangan pernah mencintai dunia itu melebihi akhirat. Karena yang kekal itu akhirat. Ya, yang kekal itu apa? Akhirat. Maka orang yang paling menderita itu ketika kebelet dunia. Kebelet dunia begini. Selalu diikat dengan dunia. Bahkan apapun dalam urusan hidupnya itu dia akan melakukan, akan antusias kalau ada nilai dunianya. Bahkan sampai nilai akhirat pun kadang-kadang diikat dengan dunia. Contoh, jenengan punya anak pinter ngaji, ditari tonggone musola suruh ngajar ngaji. Ojo nak ado-ado hafidho kok mulang TPA. Gajine gitu ku sopin orang murah. Kira-kira ada nggak? Nggak ada di sini. Nggak ada. Wong kula niki saat menika niki tasik dados kepala TPA. Pados tiyang mucal TPA iku kewan. Megane ape ngongkon niku diner engko gajine ra cocok megane wae gitu ku soplen orang murah. Kok ora golek iku ya butuh. Di Quran. Tapi kalau lembaga misalnya pendidikan gitu ya, itu bahkan sampai kelamar loh. Saya pernah ada kok seorang guru itu datang ke saya kemudian bilang, Pak, saya ini sudah melamar itu 10 lembaga, nggak ada satupun yang panggil saya. Maka saya inisiatif datang satu persatu. Loh lihat. Tapi kalau TPA, bangsa sing mau, bangsa sing gratis-gratisnya lho, tak akeh lho. Ojo meneh kok ngelamar, wong dilamar kan mesti gelem. Ya. Ini penting Bu sekalian. Tadi malam saya tidak sengaja saya buka ada video Grandmaster Syekh dari Al-Azhar. Grandmaster Syekhnya, ketua Syekhnya, Tuan Syekh yang ada di Mesir, Grandmaster. Beliau mengatakan, saya berkeinginan untuk segera lepas dari jabatan. Dan saya berkeinginan untuk ngajar anak-anak kecil-kecil itu untuk belajar menghafal Quran. Masya Allah. Grandmaster turun apa? Jabatan. Itu beliau yang begitu. Maka kalau kemudian ada Grandmaster saja tidak, terus kemudian masa pertama adalah udah ngajar lembaga favorit, dadak ngulang ngaji, guru ngaji no TPA TPGU, terus ngomong ora sumbut, mas, luwek gengsi tinimbang Grandmaster Syekhnya dari mana tadi? Dari mana? Mesir. Masya Allah. Loh kenapa kok Quran? Karena orang yang fokus kepada Quran dan orang yang dekat kepada Quran itu hanya orang-orang yang paham nilainya Quran. Insya Allah. Tuh. Sama hari ini di Palestina itu orang-orangnya Masya Allah, kekuatan imannya begitu kuat, pegangannya apa? Apa? Al-Quran. Dan memang tidak ada, Bu, tidak ada. Makanya saya bilang kalau orang itu tahu akan makom kedudukan daripada Al-Quran, maka Masya Allah jangankan kau dilamar, enggak ada yang ngelamar itu jangan ngelamar kepingin
menjadi pengajar Quran. Bahkan orang tuanya pun akan bangga kalau anaknya menjadi pengajar Quran, meskipun hanya di musola-musola kecil. Masya Allah, kok begitu? Baik. Tidak ada dalam Islam ini Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam memuliakan Quran, bahkan yang menjadi hari tempat di mana turunnya Al-Quran ini, ya, tidak ada selain itu yang Allah lebihkan di dalam penghormatannya kepadanya. Tidak ada. Melainkan Allah mengagungkan, memuliakan, bahkan kemuliaannya di atas yang lain, ya, dibanding dengan ketika sesuatu yang diikat dengan Al-Quranul Karim. Ya. Contoh, Ramadan itu bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah. Halo, halo, mati. Baru saya isi tadi. Tasnya mati. Ramadan itu Allah muliakan. Ramadan adalah bulan di mana Allah telah menurunkan Al-Quran di dalamnya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ramadan. Bahkan demi memuliakan sesuatu yang berkaitan dengan Quran, ada satu malam dikatakan khairu min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan, ketemu 80 sekian tahun itu karena malam itu Allah menurunkan Al-Quranul Karim. Masya Allah, sampai segitunya. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan peluang yang tidak ada batas, baik rahmat, ampunan. Masya Allah, itu nggak ada batas, kecuali hanya pada saat Ramadan. Demi apa itu? Memuliakan dan mengagungkan nilai-nilai Quran tadi itu. Satu. Yang kedua, ketika di bulan Dzulhijjah, ada 10 awal di bulan Dzulhijjah, itu Allah muliakan sebagai muqaddimah terhadap apa? Muqaddimah karena di bulan Dzulhijjah itu ada ibadah yang agung juga, adalah ibadah haji, yang itu menjadi syiar tauhid. Ibadah haji itu mulai dari ikhram sampai pelaksanaan ibadah secara sempurna menjadi syiar tauhid itu ya, untuk memuliakan hal itu. Sebelum adanya haji pada 10 awal di bulan Dzulhijjah, sebelum pelaksanaan ibadah itu kemudian sudah Allah berikan kemuliaan, kemurahan di 10 awal bulan Dzulhijjah. Bahkan ada yang mengatakan kalau itu siang hari itu lebih mulia 10 awal bulan Dzulhijjah, kalau malam lebih mulia malam Lailatul Qadar. Ya. Kemudian apa yang menjadi hal yang terpenting kok sampai Allah memuliakan di bulan Dzulhijjah itu? Apakah semata-mata ibadah haji? Ternyata di saat haji itu ada salah satu rukun, yang rukun itu disebut dengan wukuf di Arafah. Yang Rasulullah SAW menyebutkan al-hajju Arafah, haji itu adalah Arafah. Padahal rukun haji itu banyak, nggak ada wukuf di Arafah saja. Tapi kenapa Rasul menyebut itu? Ternyata dari riwayat dijelaskan terkait dengan Arafah itu, pernah ada orang Yahudi bertanya kepada sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, seandainya ayat itu turun kepada kami, kata orang Yahudi, kami akan menjadikan hari itu sebagai hari raya bagi orang Yahudi. Karena memang sahabat itu orang terbiasa senang gawe hari-hari raya, ya.
Kan sekarang itu kan hari raya itu kan banyak tuh. Ono hari bumi, hari apa lagi? Hari ibu, hari bapak ada loh. Ada? Baru apa udah lama? Ini kayaknya bapak itu kayaknya nomor 2. Karena terpengaruh dengan hadis Rasulullah SAW ketika ada orang tanya, ya Rasulullah, siapakah orang yang pertama kali harus saya taati, saya hormati? Ibumu, ibumu, ibumu 3 kali, baru bapakmu. Kayak bapak apa tuh penting, keliru. Pernah ini saya sebutkan ada satu riwayat itu kan, ada seorang pemuda datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inna abi akhadha mali. Ya Rasulullah, bapak saya telah mengambil hartaku. Coba bapakmu datang ke sini. Itu malaikat Jibril itu turun menghabari Rasulullah bahwa ada sesuatu yang disembunyikan di dalam diri bapak tadi itu. Kemudian singkat cerita, intinya anak tadi nggak terima bahwa hartanya diambil. Kemudian disampaikan sama bapaknya bahwasanya itu di riwayat panjang riwayatnya itu karena ada syairnya itu saya nggak hafal saja. Pokoknya intinya bahwa bapaknya itu coro bahasa Pantura itu melekno anaknya. Sejak kecil itu dirawat, bahkan ketika sakit itu sampai melekan. Bahkan dia merasakan seolah-olah sakit itu bukan anaknya tapi bapaknya. Saking takutnya ajalnya dijemput oleh Allah. Padahal dia juga tahu bahwa ajal manusia itu tidaklah terjadi, tidaklah diambil kecuali tiba waktunya. Sampai kemudian dewasa, dinikahkan, dibiayai, dikasih tempat. Ternyata setelah itu balasan anaknya kepada bapaknya, dia kasar kepada bapaknya. Bahkan dia merasa tidak nyaman, ada sebagian kecil dari hartanya diambil sama anaknya. Masya Allah begitu. Itu saja bapaknya nggak mau mengungkapkan sebenarnya yang ada dalam hatinya, kecuali setelah Rasulullah memaksa, karena ada malaikat Jibril yang menghabari Rasulullah bahwa ada yang disembunyikan di hati bapaknya tersebut. Baru kemudian diungkapkan. Saking marahnya Rasulullah, cara bahasanya wong sedaya cekel kerahe kocok ini. Anta wa maluka li abika. Kamu dan bapakmu itu, kamu dan bapakmu, kamu dan hartamu adalah milik bapak. Ini adalah hadis terkait dengan betapa peran bapak itu juga sangat penting untuk dihargai. Saya tadi pagi juga dikirimi video itu, saya lihat itu, masya Allah, ada ibu-ibu, nenek-nenek di kerangkeng itu dikasih makan kayak ayam itu sama anaknya. Ya Allah, namanya sudah tua gitu kan, di kerangkeng gitu, kayak kandang ayam gitu, udah diloloi begini, karena nggak sabar gitu ya, akhirnya masya Allah, dia tidak tahu bahwasannya ya dia ini terbuka dan tidaknya surga itu ada pada orang tua. Ya, ya memang itu ya, memang ya wajar dalam arti ada, tapi memang ya gimana? Sama kan orang tua kita ketika kita dulu masih kecil kan yo memaksa untuk sabar. Bayangkan baru disirami gitu kan, dimandikan, pakai pampers, nggak ada 5 menit sudah ngengek lagi, gitu kan? Atau bahkan kemudian sudah saat itu, apalagi ibu mungkin sedang repot macam-macam, bisa timbul rasa apa ini? Rasa ini. Itu semuanya merasakan, ustadz gak ustadzah, semuanya selagi dia manusia pasti merasakan itu, ya kan? Dan pada saat itu orang tua itu penyesalannya lebih dahsyat ketika berkenaan dengan anaknya dibanding ketika terhadap dirinya. Kenapa? Karena rasa sayang dan cintanya itu. Namun kan sama ketika nanti dewasa dan kadang-kadang orang tua kita muncul sikap kekanak-kanakan. Jadi hampir bisa tidak sabar gitu. Maka peran itu sangat penting sekali. Baik, kita menuju kepada pembahasan
yang awal tadi. Terkait dengan masalah Arafah tadi itu, ternyata Arafah itu dimuliakan oleh Allah, ya, dimuliakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena ternyata Arafah pun menjadi tempat di mana turunnya Al-Quran ayat terakhir, yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam di. Lagi-lagi adalah Al-Quran, lagi-lagi adalah Al-Quran. Maka tidak ada kebanggaan bagi seorang beriman ketika dikaitkan dengan Al-Quran, itu kebanggaan yang paling tinggi. Pernah gak, Bu, kalau jenengan baca Quran satu juz, setengah juz atau dua juz, pernah gak kemudian setelah baca kemudian kita begini, alhamdulillah, saya punya kesempatan untuk baca Quran. Pernah gak? Pernah gak? Masya Allah. Jangan pernah meremehkan. Bahkan para ulama disebutkan dalam kitab Ta'lim Muta'alim itu juga disebutkan di situ bahwa pahala yang paling besar membaca Quran bukan kepada hifadznya. Seseorang menghafal kemudian dia membaca Quran tanpa melihat secara zahir Quran ini, enggak, ya. Tetapi justru meskipun dia sudah hafal, hafidhah, namun membaca secara nadzori dengan melihat begini, itu adalah afdol. Melihat Quran itu afdol. Masya Allah. Yang kedua ibu sekalian, bahwa lama dan tidaknya seseorang membaca Al-Quran itu ada kaitannya kecintaan Allah kepada dirinya. Kenapa? Karena Al-Quran itu adalah kalam Allah. Berarti ketika kula jenengan maos Quran, pada saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berkomunikasi dengan kita. Maka kalau nggak baca Quran sama sekali, berarti sehari itu Allah tidak pengen kita membaca Quran. Kecuali dari waktu sholat itu pun kalau sholat konsentrasi. Nah kalau konsentrasi, gimana? Yang imam baca Quran, ya saking kepenake sing makmume sampai turu. Akhirnya orang yang dhewe bocor sedang sholat. Ada nggak seperti itu? Ada. Di saat imam baca Quran, dia malah berpikirnya, pikirannya melayang kemana gitu. Ada. Loh, padahal di tengah-tengah sholat. Itu diprek dipastiin, no, nek apa nabi tidak ngelencer sisuke. Nah, soalnya ngelencer no Amerika, no di ngono ya untuk pantas atur misalnya. Nah, bareng no taman edukasi, kok sampai ngelamun, kalau sholat sampai lali. Bisa jadi karena mungkin sisuk itu mungkin gak hanya musim berkah, tapi kan panganannya enak kabeh. Lalu itu berarti ketika orang baca Quran itu, kalau dia menyadari kenapa dia harus bersyukur, kenapa dia harus senang dan bangga dan senang sekali dan bergembira, karena dia telah diajak ngobrol oleh Rabbul Alamin, Rabbul Arbab. Masya Allah, wong jenengan lagi Ustaz Rifki megilan. Ustaz saya itu. Apalagi kemudian, Bu yang pakai kerudung biru, Masya Allah, Assalamualaikum. Isa suwengi rasa turu. Masuk aku disokong baik Ustaz Rifki Jakbar Tolib. Jak foto miring bariku. Hah? Itu manusia, Masya Allah, begitu. Sementara ini yang ngajak ngomong adalah siapa? Allah. Sederhana sebenarnya, Bu. Sederhana. Masya Allah. Maka kita itu harus mulai jadi orang yang ngerti kepada siapa dan bagaimana di waktu apa kita harus berbangga diri. Berbangga diri dalam maksud adalah menyadari akan apa? Kenikmatan itu loh maksudnya. Rasa syukur itu loh. Itu orang bisa jadi bisa mengucap alhamdulillah,
mudah, tapi lihat dulu. Ya, lihat dulu. Mulai selfie bareng Ustaz alhamdulillah. Terus orang bojone piye? Masa gitu, ya? Nah, coba itu kan harus jelas. Alhamdulillah itu di sisi mana? Nah itu. Coba mulai kita pilah-pilah gitu. Dengan ngaji itu mulai sadar. Gitu. Sadarnya apa? Ya tadi mengambil pelajaran di setiap kejadian yang ada. Contoh-contoh kecil tadi kan ringan sebenarnya, kan belum tentu juga diambil pelajaran. Contoh ringan tadi diajak Ustadz saja mungkin sudah terkenal, ya. Padahal mungkin saya setiap hari ketemu begitu ya, mungkin biasa saja gitu ya. Bahasa Turki cuma sekali saja, tapi elingnya tahun-tahunan. Paling lewat ya Pak Ustadz, sepotong. Cuma lewat orangnya apa? Cak foto bareng ora mungkin. Karena wis ramai gambarin. Apalagi orang terkenal no YouTube bareng. Ya 11 itu toh. Itu kita ambil pelajaran. Pelajarannya apa? Kalau manusia saja itu kita sampai segitunya. Bagaimana ketika kita baca Quran kemudian kita renungi, Masya Allah, alhamdulillah tadi saya bisa baca Quran. Berarti saya tadi komunikasi dengan siapa? Masya Allah. Kalau senang baca Quran, jaminannya lihat. Innalladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah ulaika alladzina yarjuna tijaratan lan tabur. Yarjuna tijaratan lan tabur. Jadi orang yang baca Quran, orang yang sholat, orang yang berinfak baik terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak pernah rugi. Dan dapat dua bagian yang diinginkan oleh manusia, dunia akhirat. Maka sekali lagi ibu-ibu perhatikan betul, jangan sampai tadi silakan memang bergembira itu karena Masya Allah ketemu, daripada ketemu yang istilahnya tidak ustadz begitu, maksudnya yang mengajak kepada kebaikan mungkin gitu ya. Ya, tapi coba diambil pelajaran dan direnungi betul terkait dengan masalah. Kenapa? Karena di setiap kebaikan yang ada, di situ ada nikmat Allah. Dan hanya orang yang bersyukur saja yang akan bisa menikmati nikmat itu. Saya ulang sekali lagi. Hanya orang yang bisa bersyukur saja yang bisa menikmati nikmat itu. Belum tentu ada orang yang memegang nikmatnya Allah tapi dia tidak merasakan nikmatnya Allah itu. Apa sebabnya? Karena dia tidak bersyukur. Coba jangan pegang uang 1 juta dalam tas. Barek uang sing ratone kalau 1 juta, nyekeli 20.000, ya, atau 10.000. Kira-kira lebih semringah mana? 1 juta atau 10.000? Ada orang ngomong 10.000 orang ngantil aku. Ya pasti 1 juta nggak mungkin. Tapi ada orang dia juga merasa nggak nyaman, padahal nilainya nggak 1 juta. Ada itu orang yang gelangnya sampai sini, diukur berapa puluh juta itu kira-kira. Oh, gelangnya sampai gini ya? Belum kalungnya. Belum kalungnya. Halo. Wah, alamat itu. Keras. Padahal dia berada dalam nikmatnya Allah yang orang melihat dia pasti husnudzon. Cek bahagia nih wongku. Lagi ndelok ali-aline ben ngalahno sapa sing ngene yo? Desi Hotman Paris. Lagi ndelok iki burung gelang. Pemene terus Masya Allah sampai lewat terus sampai miring orang jeglongan barang-barang ngasih. Makanya saking husnudzone mek wong iku. Masya Allah cek bahagia nih wong iku. Aku yang mau yang menikah 35 tahun gelang karet. Ya, gelang karet. Padahal sing kulo yang terkait megane kreditan kabeh. Kreditan kabeh. Loh, uang kemasan itu, saya punya teman di satu kelas itu jual emas. Dia cerita sama saya begini, ini sen,
Pakmu kok aja nganggep. Nek wong kemasan kabeh ku duwike akeh temenan. Lha kok iso ngono? Jenenge Pak Junet. Kok iso ngono Pak Jun? Iya. Sampeyan ora kadang-kadang tondo, ono omahe langsung anyar, ngarepe langsung mobil mewah. Kadang ganti semua. Iku nilai. Iku ketika waktu deadline bayar enggak bisa, maka mobil rumahnya kayak hanya sebentar saja. Begitu. Jangan dikira itu, syukuri. Makanya ojo perhitungan donya, opo dihitung mek donya. Ini penting coba pola pikirnya itu. Jadi apa saja, dahulukan presentasi yang besar itu akhirat. Jangan berapa hal yang harus saya dapatkan di dalam saku saya itu. Titeni. Jadi apa saja, perhitungannya dunia luwe akeh. Orang arah bahagia, geragas itu mesti. Geragas yo, itu pasti. Tapi tenangnya hati no. Tapi kalau akhirat yang menjadi pokok, pasti dia akan tenang. Dan Allah akan memberikan ketenangan meskipun dia orang lain melihat tidak tenang, mesti begitu. Bisa jadi dilihat orang itu kayak tenang tapi nggak tenang. Bisa jadi dilihat orang kayak nggak tenang tapi dia tenang. Kenapa? Karena hatinya dipenuhi dengan akhirat. Makanya sahabat itu hidupnya masa awal tenang sampai ada seorang Amirul Mukminin itu gubernur itu datang ke Umar bin Khattab itu nggawa beruk bareke tas kulit. Padahal gubernur bareng teko kumus karena dari Irak sampai ke Madinah itu lumayan jauh. Pakai keledai itu pun mati di jalan. Sampai rambutnya compang sampai ngapain? Ditanya, wahai kamu gubernur, kok bisa begini gimana? Apakah kamu gak ada perbekalan? Tidak ada, saya perbekalan hanya beruk tadi itu, ya, sama gayung sama tas kulit untuk air minum itu. Nah emang Baitul Mal itu nggak jatah kamu? Enggak, saya juga nggak pernah tanya, dia juga nggak pernah bilang sama saya. Tapi hatinya nikmat. Kenapa nikmat? Karena dia sama sekali tidak merasa nikmat, tidak merasa memiliki dunia itu ada pada hatinya. Sampai segitunya. Ya bukan berarti terus ngorok kita itu nggak perlu kayak enggak juga. Tapi maksudnya adalah justru ketika Allah kasih nikmat lebih, kita ingat bahwa keimanan dan ketauhidan ini butuh biaya gitu. Jelas gitu. Jadikan yang kita miliki dari dunia itu menopang keimanan kita itu. Jangan kebetulan Allah kasih kekayaan, ya seberapa banyak yang harus. Nah hari ini mohon maaf ini para pengusaha-pengusaha itu kadang-kadang kalau ngomong itu kita harus nonton Abdurrahman bin Auf itu. Iya betul. Tapi mau tahu gimana Abdurrahman bin Auf itu? Kenapa sampai sekaya itu? Coba perhatikan, Abdurrahman bin Auf itu, ya makanya untuk jangan nyentuh Sugeto, pernah datang ke Madinah dengan membawa, masya Allah, ribuan kafilah dagang itu. Saking besarnya kafilah dagang itu, sampai Aisyah radhiyallahu anha beliau mengatakan, apakah tentara Romawi sedang menyerang kota Madinah kok sampai horor begini, deruan suara itu loh. Kok sampai menimbulkan getaran begitu dahsyat? Dijawab, bukan, itu adalah kafilah Abdurrahman bin Auf yang sedang datang baru pulang. Masya Allah. Langsung ngomong, bilangi Abdurrahman bin Auf, kalau hartanya nggak diinfakkan di jalan Allah, nanti masuk surga dengan keadaan berangkat. Begitu dibilangi. Setelah mendengar, coba Abdurrahman tidak berkata, loh kok enak aku dagang ya modalnya akeh wih. Terus marah-marah ada orang bodoh, enggak begitu. Langsung datang kepada Aisyah radhiyallahu anha. Saking derdeknya gue mau. Apa nilainya dunia yang begitu banyak pada akhirnya nanti masuk surga harus berangkat. Datang, wahai Bunda Aisyah, ya ummul mukminin, wahai ibunya orang-orang beriman, apakah benar kau mengatakan begini dan begitu tadi yang disebut di awal tadi? Benar. Langsung seketika itu saksikanlah, fashhadu, saksikanlah wahai ummul mukminin, mulai hari ini kafilah dagang saya yang datang itu semuanya saya masukkan di Baitul Mal. Masya Allah. Itu khawatirnya Abdurrahman bin Auf. Bahkan kadang-kadang beliau itu menangis. Kenapa menangis? Yang ditangis siapa? Bukan mikir saja nih aku
buka cabang no. Bukan itu yang dipikirkan. Dia berpikir bagaimana, ya Allah, jangan-jangan nikmat saya di akhirat itu sudah disegerakan oleh Allah dengan kenikmatan dunia ini. Sehingga nanti ketika saya kembali di akhirat, saya justru berkurang kenikmatannya. Dia selalu khawatir begitu, sampai dia menangis, sering menangis karena apa? Khawatir jangan-jangan kekayaannya yang dimiliki oleh dirinya hari ini menjadi status orang yang paling kaya di kota Madinah itu, kemudian itu sebagai bentuk nikmatnya didahulukan oleh Allah di dunia saja. Loh, itu khawatirnya. Makanya kalau jenengan menjadi pembisnis atau suaminya, ojo dihitung-hitungnya, hitungnya itu berapa banyak yang bisa saya sumbangkan kepada akhirat saya. Berapa banyak orang tua yang menangis meninggalkan harta yang begitu banyak kepada anaknya tidak tahu bagaimana membelanjakan hartanya. Dan itu menjadi beban nanti di kuburan. Belum akhirat, baru di kuburan sudah menjadi beban. Kalau jenengan kebetulan misalnya, mohon maaf, ini saya bukan bermaksud karena dalam konteks yayasan Aliman begitu ya, bukan begitu, tapi secara umum, jenengan kebetulan menjadi panitia apa, menjadi bagian apa, yang termasuk itu adalah termasuk Allah takdirkan kita berjuang. Kalau jenengan punya lebih, justru itu kesempatan kita untuk memberikan yang terbaik. Jangan hanya berpikir dia boleh. Ya Allah, kalau kita berpikirnya berapa yang saya dapat hanya nilai dunia itu, khawatir nanti di akhirat nanti gak dapat bagian. Betul. Maka ibu-ibu, meskipun nanti jenengan bisa diajak untuk misalnya ada acara apa yang sifatnya adalah untuk kepentingan Islam, wes toh nyumbang guyu barang itu sampai minimal seneng dikabari, wes nanti ada acara nih, mungkin ada waktu, masya Allah, alhamdulillah, meskipun datang kok mau nyuci piring kok mungkin niati inilah yang bisa saya sumbangkan kebetulan karena memang itu. Tapi kalau yang punya lebih dari itu enggak, ya jangan harap-harap nanti di akhirat banyak. Nah itu kan. Makanya ibu sekalian, sekali lagi mari kita jadikan ilmu yang kita miliki ini adalah terus untuk kita mengumpul ibadah kita kepada Allah dan terus menambah bekal kita untuk kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang paling pokok. Dan semangatlah ibu-ibu, semangatlah di saat kita ini ada informasi, ada peluang untuk bisa membantu kepentingan Islam. Yakinlah bahwa itu adalah bagian jalan yang Allah hadirkan kepada kita untuk kita masuki, sehingga itu menjadi jalan kita menuju surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan berfaedah. Dan secara umum ini bagi ibu-ibu kemarin yang ikut berjibaku untuk mensukseskan acara takbir akbar, saya sampaikan jazakumullah khairal jaza. Nggih. Mau diadakan lagi tuh, Bu? Mau. Ya. Ya mudah-mudahan tahun depan bisa. Apa? Maaf, saya tidak bisa foto kecuali istri saya. Keulaya. Ya. Juara pantas. Tapi kalau Ustaz Jafar kemarin pantas. Demikian, mudah-mudahan berfaedah. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya khawatir dijadikan profil nanti. Itu yang saya takutkan. Gimana? Berbon? Oke. Zara niku sakit ta. Oh, nggih. Terus. Ya benjang jadi sakit. Oh, nggih. Kula ke wau pun WA Ustazah Evi. Oh, nggih. Punten. Nggih. Kira saya kan di telepon abahnya ya. Apa? Di telepon Pak Ahmad.